Nasta'inu billah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar hari ini tentang sebuah judul yang mana biasanya ini terjadi kepada kita, terutama kaum wanita, dan biasanya juga ini terjadi kepada hamba-hamba Allah, ya subhanallah. Di antara yang akan kita bahas di kajian pagi ini adalah bahaya lisan, yaitu mengeluh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau banyaknya mengeluh, subhanallah. Dan nasihat ini teman-teman sejatinya yang pertama kali adalah untuk diri saya, ya subhanallah. Karena yang namanya iman itu subhanallah kadang naik kadang turun, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan dari lisan ini hanya sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dengan dosa lisan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kita memasuki kitab karya Ummu Abdillah. Beliau menuliskan di halaman 63 tentang asyakwa. Asyakwa itu artinya adalah mengeluh. Kemudian beliau mengatakan wa'ani bidzalika idza kasuratis syakwa au hasala taskhatu minasyakwa amma idza lam yakun syai' min dzalik fatajujuz syakwa. Beliau menjelaskan ya akhwat bahwa yang dimaksud dalam bab ini adalah banyaknya mengeluh atau mengungkapkan kemarahan disertai dengan asyakwa, dengan mengeluh. Namun kata beliau amma idza lam yakun syai', maksudnya kalau mengeluhnya itu hanya sedikit, ya karena ini memang fitrahnya manusia. Khuliqal insan halua. Jadi fitrahnya manusia ini subhanallah adalah mengeluh. Maka kata Ummu Abdillah, kalau misalnya mengeluhnya itu sedikit, maka ini bukan termasuk dari asyakwa, bukan termasuk dari mengeluh yang dicela di dalam agama kita, subhanallah. Dan subhanallah, yang namanya mengeluh ini subhanallah seharusnya kita serahkan, atau yang namanya mengeluh ini kita keluhkan aduan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya subhanallah. Bagaimana kita lihat ketika Nabi Ya'qub alaihi salam, beliau mengeluhkan segala apa yang menjadi keluhan di dalam kehidupan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi mengeluh yang tidak boleh kalau sering-sering mengeluh. Ini di antara contoh yang Ummu Abdillah sebutkan di dalam kitabnya, bahwa kata beliau, faqad sabata fi sahihil Bukhari, sudah dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Aisyah annaha qalat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wa ra'sa itu maksudnya aduh kepalaku, gitu ya, ketika beliau sedang sakit kepala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bal ana wa ra'sa. Ya, maka Nabi pun mengatakan bahkan kepala saya juga sakit, aduh kepalaku, gitu ya. Masya Allah. Jadi ini diperbolehkan menurut beliau ketika sakit yang diderita itu indat tadallum, ketika kita berada dalam keadaan terdolimi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa ma zulim wa kana Allahu sami'an alima. Dalam surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk, ya, bisu minal qaul illa man zulim, yang diucapkan dengan keadaan terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau orang yang didolimi. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian di sini Syekh Syaukani, qala Syaukani ini adalah syekh dari Yaman, teman-teman. Beliau Masya Allah seorang ulama yang sangat luar biasa keilmuannya. Jadi memang dari Yaman itu ada banyak ulama, ya subhanallah, ya. Yang baru terakhir wafat itu Syekh Amrani. Jadi ada Syekh Syaukani, ada Syekh San'ani, dan ada Syekh Amrani yang kami ketahui, ya. Nah, Syekh Syaukani ini beliau punya kitab namanya Fathul Qadir. Kata beliau, waqtalafal ulama fi kaifiyatil jahri bisu. Para ulama berselisih tentang tata cara ucapan yang tidak diperbolehkan, yang diucapkan oleh orang
orang yang didolimi. Ada yang mengatakan waqila huwa an yad'u ala man zalamah. Yang pertama kata Syekh Syaukani adalah ia mendoakan kejelekan terhadap orang yang mendoliminya. Ya, jadi tata cara ucapan yang diperbolehkan dalam syariat ketika ia terdolimi adalah mendoakan. Karena kita tahu ya teman-teman, subhanallah, ternyata doanya orang yang terdolimi itu makbul, ya, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqila, kemudian pendapat yang kedua, la ba'sa, tidak apa-apa kata beliau, atau tidak mengapa ketika ia mengucapkan kata-kata yang buruk kepada orang yang mendoliminya, dengan mengatakan misalnya fulan telah mendolimi saya, atau dia orang yang dolim, atau sejenisnya, bi an yaqulu fulan dolamani, au huwa zalim, au nahwu dhalik. Qila ma'nahu, kemudian Syekh Syaukani mengatakan ada pula yang mengatakan maknanya illa man ukriha ala an yajharu bisu'in minal qawli min kufrin aw nahwi fa huwa mubahun lah. Kata beliau ada juga yang mengatakan orang-orang yang ketika itu yang dimaksud dengan al-jahru bisu' ini adalah orang-orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang buruk seperti kata-kata kekufuran, ya, atau sejenisnya. Maka hal itu boleh baginya. Jadi ada 3 pendapat teman-teman yang dimaksud dengan al-jahru bisu' ini. Pendapat yang pertama tadi adalah yang dimaksud dengan perkataan yang buruk mendoakan orang-orang yang telah mendoliminya. Perkataan yang kedua adalah yang dimaksud di sini ketika seseorang mengatakan kepada orang yang mendoliminya anta zalim, misalnya engkau adalah seorang yang zalim. Yang ketiga adalah ketika seseorang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik ketika ia dalam keadaan terpaksa. Masyaallah, wal ayat ala hadza fil ikrah. Dan yang dimaksud kata Syekh Syaukani dalam ayat ini maksudnya adalah ketika seseorang berada dalam kondisi terpaksa atau dipaksa, ya. Wa kadza qala Qutrub. Qutrub ini nama ulama, ya, subhanallah. Qala wa yajuzu an yakuna 'ala al-badal ka'annahu qala yuhibbullahu illa man dhulim. Kata Qutrub, ya, dikatakan bahwa kalimat ini bisa menjadi badal. Badal itu pengganti, teman-teman. Seakan-akan Allah berfirman Allah tidak menyukai kecuali orang yang didolimi. Di dalam kalimat la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim, maksudnya adalah Allah tidak mencintai orang yang mendolimi. Sebaliknya Allah mencintai orang yang didolimi. Ya, jadi Allah ingin menegaskan bahwa siapapun yang merasa didolimi maka sesungguhnya Allah tidak membencinya. Yang Allah benci adalah orang-orang yang mendolimi. Subhanallah. Dan terkadang ya teman-teman, yang namanya dolim, yang namanya perbuatan dolim itu adalah perbuatan yang sangat mengerikan, ya, Masya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari mendolimi atau didolimi. Baik, kemudian wadzahiru minal ayat annahu yajuzu liman dhulim aw yatakallam bil kalami alladhi huwa minas su'. Dan zahirnya ayat ini, maksudnya secara zahir, secara lahir, zahir itu secara kasat mata, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang didolimi boleh mengucapkan perkataan yang buruk terhadap orang yang mendoliminya. Orang yang mampu untuk menunda kewajiban, maksudnya jadi kalau misalnya ada orang yang dia itu ini dalam keadaan hutang piutang, ya teman-teman, lafaz ini bahwa orang yang mampu namun menunda kewajiban bayar hutang adalah sebuah kezaliman. Maka yang dia memberikan hutang itu boleh mengadukan kejelekannya dan menimpakan hukuman kepadanya. Maksudnya begini. Jadi dalam hadis ini teman-teman, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa kalau misalnya nih ada orang yang memberikan hutang, ya, kemudian memberikan hutang kepada orang lain. Kemudian orang yang diberikan hutang itu ia tidak mau bayar, ya. Maka bagi yang memberikan hutang diperbolehkan untuk mengikhlaskan hutang tersebut, ya, jadi sebagai sedekah atau mengadukan kejelekannya kepada seorang qadhi, itu juga boleh, dan juga boleh mengumumkannya kepada orang lain bahwa fulan adalah orang yang ia berhutang, kemudian dia menunda kewajiban hutangnya misalnya dan tidak mau membayarnya padahal dia adalah orang yang mampu. Untuk apa tujuannya? Agar orang lain tidak terkena perbuatan ia yang senantiasa tidak mau membayar hutang padahal dalam keadaan mampu untuk bisa bayar hutang. Baik, kemudian di sini beliau mengatakan bahwa kata Abdillah ini penting banget ya untuk kita sebagai kaum wanita. Kata beliau, wasyaqwa ilallahi azza wa jalla la tunafis sabr. Dan mengeluh kepada Allah itu tidaklah meniadakan kesabaran. Subhanallah. Nah tadi sebagaimana Nabi Yakub, ya, beliau adalah seorang nabi yang
beliau mengadukan segala persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dan yang namanya mengeluh itu, teman-teman, sesungguhnya terbagi menjadi 3 tingkatan. Ya, pertama, mengeluhnya seseorang kepada Allah tentang dirinya sendiri, bahwa ia merasa segala kondisinya adalah karena dirinya sendiri. Ya, jadi ada kondisi sesuatu yang tidak mengenakan atau sesuatu yang ia rasakan kurang nyaman. Ia mengatakan bahwa ini adalah karena dosa-dosanya misalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan di dalam banyak ayat, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahwa apa saja musibah yang menimpa kepada kita itu adalah disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, kata Allah. Karena dosa-dosa kita, subhanallah. Jadi jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala jika terjadi sesuatu yang mana itu akhirnya membuat kita tidak nyaman. Ya, subhanallah, karena dosa itu memiliki efek. Yang harus dilakukan adalah mulai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah dan katakan bahwa ini adalah hasil dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh diri kita. Ya, subhanallah. Dan keluhan ini adalah keluhan yang baik. Ya, mengeluh kepada Allah, wahai Rabbku, ya, selama ini saya menemukan banyak sekali problem dalam kehidupan. Ya Allah, ini mungkin karena dosa-dosaku. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ketika menemukan anak-anak nggak nurut, anak-anak tidak taat kepada Allah, kita tidak perlu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Boleh kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, solihkan anakku, wahai Rabbku. Ya Allah, kenapa anakku seperti ini? Ini karena dosa-dosa diriku dan suamiku, ya Allah. Ampunilah kami sebagai orang tua. Ya, jadi terus teman-teman, ya, subhanallah. Dan ini akan menenangkan jiwa. Jadi kita mengadu kepada Allah dengan benar-benar mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ya, yang kedua, seseorang mengeluh kepada Allah tentang kondisi orang lain atau terhadap sikap buruk orang lain. Ya, ini adalah bentuk keluhan juga. Ya, jadi wahai Rabbku, kemarin tetanggaku berbuat zalim kepadaku. Ya, misalnya. Itu mengadukan kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah untuk tetanggaku, ya Allah, bahagiakanlah ia, misalnya. Dan yang ketiga, seseorang yang mengeluhkan, ya, kepada orang lain atau kepada makhluk, ya, tentang apa yang menjadi ketetapan Allah. Dan ini adalah keluhan yang terburuk, ya, subhanallah. Jadi kita mengadukannya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Misal, bercerita kepada kawan kita. Ceritanya misalnya, kenapa Allah tidak adil, ya? Kenapa Allah misal berikan anak kepada teman saya fulana tapi tidak berikan anak kepada saya? Kenapa Allah demikian? Kenapa Allah mengeluhkan Allah di hadapan makhluk? Ya, subhanallah. Dan kita tahu yang namanya makhluk Allah itu tidak bisa memberikan sebuah solusi, apalagi yang dikeluhkannya Allah, subhanallah. Dan ini adalah keluhan yang terburuk. Disebutkan 3 macam keluhan ini dalam kitab Imam Ibnul Qayyim, ya, kitab beliau Al-Fawaid, ya, bagus juga teman-teman. Boleh teman-teman baca lagi kitabnya, ya. Jadi subhanallah, kitabnya Imam Ibnul Qayyim ini buat tempat menjeda sejenak, ya, dari rutinitas yang tidak pernah berhenti. Itu rasanya nyes gitu, ya, adem. Ya, setelah pastinya Al-Quran yang kita baca, ya, kemudian hadis, baru kemudian kitab-kitab para ulama. Dan subhanallah, keluhan terbaik teman-teman adalah ketika seorang hamba banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Karena kita tahu bahwa siapapun yang memohon kepada Allah, ya, keluhan yang pertama tadi, ya, siapapun yang mengadukan semua problemnya kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya. Ini janji Allah loh, subhanallah. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi ketika kita mengadu, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul mudtarra idza da'ah wa yaksifus su'." Ya, dalam surah 6 ayat 62 kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan, subhanallah. Jadi mengadu, mengeluh itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang pertama kali kita keluhkan, ya, dari semua problem dalam kehidupan ini kepada Allah dulu. Allah dulu
Baru kalau misalnya kita mau diskusi dengan suami kita ya dalam rangka bukan mengeluh tapi mencari solusi. Dahulukan Allah dulu, baru kemudian kita mengadukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita kepada orang yang memang kita tahu dia bisa memberikan solusi. Jangan kita dikit-dikit cerita, dikit-dikit membongkar misalnya apa-apa yang ada dalam rumah tangga kepada orang yang kita tahu dia tidak bisa memberikan solusi. Berarti nggak ada manfaatnya, subhanallah. Jadi kalau kita mau cerita, mau mengadu, mau mengeluh, itu lihat-lihat dulu. Dan keluhan terbaik hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kemudian kita lanjutkan kitab Ummu Abdillah. Kata beliau, wa innama yunafiyas sabr syakwallah la syakwa ilallah. Kata beliau, sesungguhnya yang menghilangkan kesabaran adalah mengeluhkan Allah. Nah, ini dia. Tadi kan berarti yang keberapa tuh? Yang ketiga. Ya. Mengeluh model yang ketiga. Jadi mengeluhkan Allah. Bukan mengeluh kepada Allah, tapi yang dikeluhkan tuh Allah. Ya. Dan ini subhanallah teman-teman adalah bersuudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seburuk-buruk keadaan. Yakinlah bahwa apa yang ada dalam diri kita hari ini adalah yang terbaik menurut Allah. Dan ada banyak sesuatu kejadian di depan mata kita teman-teman, yang mungkin itu adalah sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang mungkin menurut pandangan mata kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi ternyata menurut pandangan Allah itu adalah baik. Dan sebaliknya ada banyak kondisi-kondisi di mana menurut kita itu adalah baik, menurut kita itu adalah nyaman, tapi ternyata menurut pandangan Allah itu tidak baik. Ya, jadi tetap katakan dalam diri kita bahwa sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah sesuatu yang terbaik ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kemudian Abdillah mengatakan kama ra'a ba'dhum rajulan yashku ila akhar faqatu wa durarah. Jadi wa darurah. Jadi sebagaimana ketika kita kata Abdillah melihat ada sebagian dari hamba-hamba Allah yang mengeluh kepada orang lain ketika mengalami adanya kekurangan ya atau keadaan darurat. Kemudian subhanallah di sini dikatakan faqala ya hada atashku man yarhamuk ila man la yarhamuk thumma anshud. Jadi ada seorang laki-laki yang dia mengatakan, wahai engkau, apakah engkau mengeluhkan zat yang memberimu rahmat kepada orang yang tidak memberimu rahmat? Jadi mengeluh kepada manusia ya, mengeluh kepada manusia. Dan beliau membacakan sebuah bait syair ya, wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika a'lam. Wa idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahima ila alladzi la yarham. Ya Masya Allah. Jadi subhanallah, orang-orang Arab itu memang sangat suka ya dengan syair ya. Sampai-sampai semuanya biasanya ya dikit-dikit dibuat syair, Masya Allah. Dan orang Arab ini mengatakan bahwa jika engkau tertimpa musibah, maka bersabarlah atasnya. Fasbirlah. Sabrul karim. Sebagaimana kesabaran yang telah Allah perintahkan. Fa innahu bika a'lam. Diperintahkan oleh zat yang maha mulia, yang lebih tahu terhadap diri kita masing-masing. Masya Allah. Dan ketika kita mengeluh kepada anak Adam, mengeluh kepada manusia, ternyata mengadu kepada manusia, sesungguhnya kita itu sedang mengeluhkan Ar-Rahim, mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tidak memberikan rahmat. Dan syair ini ada di Madarijus Salikin, ada dalam kitab Madarijus Salikin. Masya Allah. Nah ini teman-teman, di antara penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ummu Abdillah ya Masya Allah. Dan beliau mengatakan, qultu wa minal asbabil ladhi sayyaratin nisa aktsaru ahlun nar. Ini nih penting banget. Beliau menasihatkan untuk kita semuanya, terutama bagi kita sebagai seorang wanita, ya, bagi kita sebagai seorang istri, ya, yang mana kata beliau ini yang menjadi penyebab, di antara penyebab banyaknya penduduk neraka dari kalangan wanita. Banyaknya kita sebagai kaum wanita masuk ke dalam neraka adalah kasratus syakwa atau kasratus syaka. Banyak mengeluh, subhanallah, subhanallah. Dan subhanallah, biasanya wanita ini mengeluhkan misalnya apa yang dibawa oleh suaminya ke rumahnya, misalnya ya, subhanallah. Dan ini
artinya dia tidak bisa mensyukuri dengan apa yang dibawa oleh suami. Ya subhanallah. Dan hendaklah kita sebagai seorang istri senantiasa memiliki rasa ridho, menerima suami apapun yang dimiliki oleh beliau, apapun yang diberikan oleh beliau ya, dan mencintai beliau segalanya, kekurangannya, kelebihannya, Masya Allah. Karena kebahagiaan itu teman-teman sejatinya bukan hanya terletak pada sebuah materi, bukan hanya terletak pada sebuah banyaknya uang yang dibawa oleh suami kita, bukan, ya bukan. Tapi kebahagiaan itu ketika kita bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah akan berikan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu manakala kita bersyukur apabila diberikan nikmat dan bersabar apabila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Sehingga kita bisa menerima dengan penuh keridhaan dan kita berqanaah ya. Subhanallah. Kita memohon kepada Allah bahwa apa yang Allah berikan dari titipan yang Allah berikan kepada suami kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dengan banyak-banyak berdoa, Allahumma qanni'na bima razzaqtana wa barik lana fi wa khluf alaina kulla ghaibatan lana bi khair. Ini doa seorang istri yang pengen diberikan rasa qanaah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan, ya subhanallah. Jadi apapun yang dibawa oleh suami kita ke rumah, kita katakan jazakallahu khaira, wahai pangeranku, wahai suamiku, engkau telah bersusah payah, engkau telah berikhtiar keluar rumah untuk mencari nafkah. Ya, kita hargai dulu, Masya Allah. Kalau ada suami kita, dia mau keluar rumah mencari nafkah, atau sekarang mungkin di dalam rumah, misalnya ya dengan berjualan online misal, ya kan sekarang mencari nafkah tuh nggak harus keluar rumah ya, di dalam rumah juga kadang ada ya. Dan subhanallah, kita berterima kasih kepada suami kita dan jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Muslim ya haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Namir haddatsana Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah yaumul Id fa bada'a bis-shalah qabla al-khutbah bighairi adzanin wala iqamah. Ya, ini teman-teman nih. Ini nasihat untuk kita. Ya, perhatikan baik-baik karena ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya sebagai seorang wanita. Di dalam hadis ini diceritakan bahwa dari Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Jabir, saya salat hari raya bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah memulai salat itu sebelum khutbah, bi ghairi adzanin wala iqamah, ya tanpa adzan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau berdiri, ya salat hari raya kan salat dulu ya, baru kemudian khutbah. Beda sama salat Jumat. Kalau salat Jumat kan khutbah dulu baru salat. Ini perbedaannya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Tsumma qam mutawakkian ala Bilal, dan beliau bersandar kepada Bilal. Beliau memotivasi ya fa'amara bitaqwallah, memotivasi umatnya untuk bertakwa kepada Allah, wa hassa ala ta'atihi. Dan wa hassa itu beliau sama ya, motivasi, memerintahkan kita sebagai hambanya untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adhan nas wa dzakkarhum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya dengan sebuah nasihat. Wa wa'ad itu dari kata mau'idhah. Thumma madha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau pergi, berlalu madha itu. Dan subhanallah, lihat teman-teman, ini syahidnya, inti hadisnya yang panjang. Hatta atan nisa fawa'adahunna wa dzakkarahun faqal. Rasulullah SAW ternyata setelah beliau menyampaikan kepada kaum laki-laki, bertakwalah kepada Allah, maksudnya umum gitu ya, tetaplah berada dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian beliau mendatangi tempat sholat kaum wanita ya, dan beliau memberikan motivasi untuk para sahabiah. Kata beliau, faqala tasaddaqna, wahai kaum wanita, wahai para sahabiah, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Subhanallah. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Karena ya Rabb, mayoritas aktsarakunna itu mayoritas dari kalian, kebanyakan dari kalian menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Hatab itu kayu ya, bahan bakar. Subhanallah. Faqamat imra'ah min satatin nisa suf'aul khaddain.
Baik, di sini dikatakan as-suf'ah. Nah, ini teman-teman boleh catat ya. Karena ini kata-katanya jarang juga saya temui. Jadi muncul seorang perempuan dari tengah-tengah jamaah kaum wanita sufa'aul khaddain. Di sini Ummu Abdillah menyebutkan bahwa suf'a itu naun minas sawad laisa bil katsir. Jadi begini teman-teman, suf'a itu kata beliau artinya adalah seorang wanita yang dia memiliki kulit warna hitam yang tidak terlalu pekat. Jadi maksudnya adalah pipinya. Khaddain itu kan pipi. Wanita ini dari tengah-tengah kaum wanita, ia berkata, berdiri, dan wanita ini sifatnya disifati oleh Rasulullah SAW adalah yang memiliki khaddain, dua pipi yang sedikit menghitam ya, karena tidak banyak, laisa bil kasir, naun minas sawad as-sufa. Faqalat, kemudian ia berkata, ya lima ya Rasulullah. Ya subhanallah, kata wanita ini dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, mengapa ya Rasulullah lima? Kenapa kok banyak dari kalangan wanita, banyak dari kalangan muslimah, banyak dari kalangan kami, kata beliau, masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabiah, apa kata beliau teman-teman, li anna kunna tukthirna syaka wa takfurnal ashir. Di garis bawahi, ya subhanallah, karena kita nih kaum wanita, kata Rasulullah SAW, karena kalian wahai kaum wanita banyak mengeluh ya. Jadi kan Rasulullah mengatakannya tuksir ya, bukan sedikit tapi dikit-dikit ngeluh ya. Mengeluhnya nggak sedikit tapi banyak. Anaknya Masya Allah aktif mengeluh, suaminya begini mengeluh, tetangganya begitu mengeluh ya, Masya Allah. Dan ini subhanallah kita nih para wanita. Dan subhanallah mengeluh itu dengan lisan, mengadu itu dengan lisan ya. Kalau sedikit mengadu nggak apa-apa, tapi kalau banyak mengadu itu yang tidak diperbolehkan. Jadi antara penyebab kenapa banyaknya para wanita menjadi bahan bakar api neraka Jahannam, wal'iyadzubillah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dimasukkan ke dalam syurganya dan dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Di antara kenapa banyaknya kaum wanita masuk ke dalam neraka karena banyaknya mengeluh, wa takfurnal ashir, dan tidak bersyukur atau mengingkari kebaikan suami. Ya Allah teman-teman, ini PR banget ya untuk kita ya. Kita tuh cita-citanya pengen masuk ke dalam surganya Allah. Kita tuh istri-istri nih, cita-citanya pengen ketika kita meninggal suami kita ridho kepada kita. Tapi kita kadang lupa untuk bersyukur dengan kebaikan suami kita. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya kebaikan suami itu bukan hanya diukur dari seberapa banyak beliau mentransfer uang ke dalam tabungan kita, bukan. Bukan pula seberapa banyak materi. Subhanallah, terkadang ya, kebaikan sekecil apapun ya dari suami kita itu harus kita hargai. Masya Allah. Kita tahu, Masya Allah, suami kita mau menikahi kita, itu juga kebaikan. Masya Allah. Kita tahu suami kita mau menjadi kepala sekolah bagi anak-anak ya, pemimpin dalam keluarganya, itu juga kebaikan. Masya Allah. Kita tahu bahwa ternyata di antara kebaikan suami kita itu melindungi kita, menjaga kita semuanya dari orang-orang jahat yang ada di luar sana, itu juga kebaikan. Dan kita tahu subhanallah di antara kebaikan suami kita misalnya, Masya Allah, kalau kita repot dibantuin gitu ya, Masya Allah, walaupun nyapunya nggak bersih misalnya, tapi kan itu sebuah kebaikan ya. Jadi yuk mulai bareng-bareng, ini juga nasihat untuk diri saya teman-teman, mulai menghargai kebaikan suami kita. Walaupun mungkin kebaikannya di mata kita itu kecil, tapi kalau itu sudah kita biasakan untuk menghargai suami kita, berterima kasih atas kebaikan suami kita, itu menjadi besar loh pahalanya di sisi Allah Subhanahu, dan itu merupakan bagian dari ketaatan kepada suami kita. Masya Allah. Jazakallahu khairan beb atau darling, terserah kalian mau panggil apa kepada suaminya, kan boleh, sah saja. Jazakallahu khair, terima kasih sudah menemani saya dan anak-anak selama belasan tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau balasan dengan surga Firdaus tertinggi. Ketahuilah wahai saudariku, kalau kita hari ini tidak bisa berterima kasih kepada suami kita, kalau hari ini kita dikit-dikit suaminya dimarahin gitu lah ya, dikit-dikit suaminya dimarahin ya misalnya, maka subhanallah, itu semuanya adalah sesuatu yang tidak Allah ridhai. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah melarang kita untuk mendurhakai suami kita ya, Masya Allah. Jadi apapun yang suami kita lakukan, maka kita berusaha untuk menghargai suami kita. Baik, kemudian Jabir berkata, ya, apa yang dikatakan oleh Jabir? Kata beliau, faja'alahunna yatasaddaqna min hullihin. Subhanallah ya teman-teman, lihat bagaimana para sahabiah
ketika mereka memiliki hati yang sangat-sangat jernih, hati yang bersih, hati yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ketika nasihat itu diberikan kepada mereka, mereka itu langsung action, mereka itu langsung tanggap, mereka langsung melakukan sebuah aksi. Mereka akhirnya apa? Langsung menyedekahkan dari perhiasan yang mereka pakai. Hulli itu bisa dikatakan sebagai perhiasan, dan biasanya perhiasan yang dipakai oleh para sahabat itu kalau nggak anting-anting, cincin. Jadi mereka menyedekahkan, subhanallah. Yalqina fi saubi Bilal min aqratihinna wa khawatimihinna. Nah ini nih, ada penjelasannya. Jadi mereka melemparkan ya anting-anting, cincin dari perhiasan yang mereka pakai kepada Bilal karena saking takutnya mereka ke dalam neraka jahanam, subhanallah. Dan ini adalah mau'idhah, nasihat untuk diri kita teman-teman sebagai kaum wanita. Hendaklah kita semuanya pandai-pandai banyak-banyak bersedekah. Dan alhamdulillah ternyata sedekah itu juga nggak mesti pakai materi ya. Kemarin yang kajian hadis arba'in di Masjid Mutiin yang mengadakan juga sama Hasanah ya, Masya Allah. Itu juga kita bahas bareng-bareng tuh bahwa semuanya bisa bersedekah. Jadi sedekah itu nggak harus pakai uang. Karena kalau misalnya sedekah itu harus pakai materi, maka bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya materi? Kalau sedekah itu harus pakai perhiasan, bagaimana dengan para wanita yang dia nggak punya perhiasan? Ya subhanallah. Dan ternyata fi kulli tasbihatin sadaqah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 itu sudah terhitung sedekah. Ya subhanallah. Kemudian ketika kita mengucapkan tahmid, ya alhamdulillah, alhamdulillah, itu juga sudah dihitung sedekah. Ketika kita mengucapkan takbir, itu juga sudah dihitung sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika kita mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, itu juga sedekah. Atau ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga sudah dihitung dengan sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandai cari ilmu, majelis ilmu, ya subhanallah, sehingga kita bisa tahu oh ternyata sedekah itu cakupannya sangat luas. Baik. Kemudian di sini dikatakan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatabu jahannam, bahwa bahan bakar api neraka, qala ar-Raghib fi mufradatil Quran. Ini disebutkan oleh Raghib di dalam mufradat Al-Quran. Kata beliau, hataba itu adalah, arti dari hatab itu teman-teman adalah di sini ma ya'iddu lil iqad, sesuatu yang dipersiapkan untuk membakar. Jadi bahan bakar. Satutun nisa ay min awsatuhunna hasban wa nasaban kama fin nihaya suf'anu min as-sawad laysa wa qila huwa sawad min launin akhar kama fin nihaya aidan. Wa qila, ada juga yang mengatakan di dalam kitab An-Nihaya bahwa yang dimaksud dengan as-suf'ah ini adalah jenis warna hitam yang disertai dengan warna lain. Subhanallah. Wat tashki la yakun likullin nas wa innama yakunu idza kana hunaka lahu faida katadallum indal qadi. Lah ini di catatan juga bahwa mengeluh itu tidaklah dilakukan kepada setiap orang. Nah ini nih. Jadi kalau kita mengadu tentang kehidupan kita, mengadu tentang kehidupan rumah tangga, mengadu tentang kehidupan anak-anak kita, itu bukan ke sembarang orang, bukan ke semua orang, bukan. Tapi misalnya kita tahu ada faidah, misalnya ada orang yang kita tahu paham bahwa dia bisa memberikan solusi, misalnya seorang qadhi di sini, maka kita boleh. Ya boleh mengadu. Dan ini catatan teman-teman. Karena ada sebagian hamba Allah itu yang dia hobinya kalau ketemu sama bestinya, ketemu sama saudaranya, ya kumpul-kumpul, dia keluhkan, dia adukan semua permasalahan kehidupannya, subhanallah. Dan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika banyak mengeluh kepada makhluk. Ya, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebagai sesuatu yang Allah ridai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan rangkuman dari kajian di pagi hari teman-teman, ada 3 faktor ya kenapa wanita ini banyak yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, wanita ini biasanya suka melaknat, ya, suka mencaci, ya, terutama ketika ngomel. Jadi wanita ini kalau marah-marah, semuanya kena omel, semuanya kena cacian, ya. Orang lewat nggak punya salah dicaci, ya. Kucing lewat, kucingnya kena cacian, subhanallah, kena laknatan. Jadi hati-hati kalau ada perempuan-perempuan ngomel, kita jangan deket-deket, karena nanti takut kita pun yang dilaknat, padahal kita nggak punya salah apa-apa. Ya, yang kedua, ternyata di antara faktor wanita itu banyak masuk ke dalam neraka adalah suka mengeluh. Ya, subhanallah. Jadi banyak mengeluh, banyak mengadu. Dan mengadunya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Yang ketiga adalah dia kurangnya rasa syukur
atas apa yang diberikan oleh suami dan menutupi kebaikan suaminya. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah telah selesai ya kajian kita di pagi hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita yang taat kepada suami kita. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fi kunna jami'an. Jazakunallahu khaira. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.